Shalom saudara sekalian, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-10. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Saudara, mungkin kita pernah melihat logo ataupun slogan yang ada di mana-mana, entahkah di warung, di truk-truk gitu ya, atau di tempat-tempat yang lain. Slogannya demikian, piye kabare, enak zamanku toh. Arti daripada tulisan ini adalah, bagaimana kabarnya, enak zamanku toh, gitu ya. Dan itu gambarnya adalah mantan Presiden Soeharto. Jadi saudara sekalian, seolah-olah dari slogan itu ingin mengatakan zaman dulu pada zaman masa pemerintahannya lebih enak daripada masa sekarang ini. Dan mungkin banyak orang berpikir bahwa, oh iya, kayaknya lebih enak zamannya Pak Harto. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Saudara, mungkin ini agak mirip dengan pengkhotbah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Artinya banyak orang yang lebih senang bernostalgia dengan zaman dahulu daripada zaman yang sekarang. Saudara, bagi pengkhotbah, ini tidak benar. Kenapa? Karena setiap zaman memiliki tantangan yang berbeda. Setiap zaman memiliki masalah-masalah yang berbeda. Contohnya pada saat ini, kita tidak bisa membandingkan dengan zaman dulu dengan zaman yang sekarang kita sedang hadapi tantangannya adalah pandemi COVID-19. Tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Dan kalau kita bisa melewati masa ini dengan sangat baik, maka boleh dikatakan ini menjadi catatan sejarah dalam kehidupan kita bahwa kita mampu melewatinya. Dan nanti di masa yang akan datang, kita akan menemukan tantangan yang mungkin lebih berat ataupun lebih unik daripada zaman sekarang. Makanya pengkhotbah mengatakan, tidak bisa kamu membandingkan, apalagi tidak berdasarkan hikmat. Engkau menanyakan hal itu. Saudara, pengkhotbah ingin menekankan bahwa ketika kita menilai segala sesuatu, harus berdasarkan hikmat Tuhan. Bukan berdasarkan sebuah penilaian kita secara kasat mata, apalagi secara perasaan saja. Perasaan zaman dulu lebih enak. Saudara, saya yakin percaya bahwa kita seringkali menilai sesuatu dengan perasaan, saudara. Tidak dengan logika. Saya kasih contoh, saudara. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu berpendapat begini. Saya rasa hal itu tidak baik. Saya rasa saya setuju. Jadi semuanya pakai rasa begitu ya. Maka pengkhotbah mengatakan supaya membalancingkan, menyeimbangkan antara rasa dan pikiran, maka engkau membutuhkan hikmat Tuhan. Saudara, dengan kita memiliki hikmat Tuhan, maka kita dengan jernih dapat menyelidiki masa lalu kita. Bagaimana kehidupan masa lalu kita, lalu kita bandingkan dengan hikmat Tuhan dengan kehidupan masa sekarang kita. Maka penilaiannya pasti akan berbeda. Saya kasih contoh misalnya. Kalau zaman dulu gitu ya, masa lalu saya jauh daripada Tuhan. Hidup saya tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak mau beribadah. Saya termasuk orang yang sangat malas untuk membaca firman Tuhan, saudara. Tidak seperti sekarang ini. Ketika saya berjumpa dengan Kristus, ketika hidup saya benar-benar menyelidiki Kristus, dan saya menerima Kristus dengan segala apa adanya saya, logika saya, hati saya, kehidupan saya, maka saya menerima anugerah itu, maka saya mencintai firman Tuhan. Saudara, entah kenapa, kalau sehari saya pribadi tidak baca firman Tuhan, itu rasanya bagaimana begitu? Bukan karena semata-mata secara gangguan psikologi, saudara, tidak. Tetapi saya membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan saya. Jika dibandingkan dengan masa lalu, aduh, jauh banget. Jauh banget, saudara. Jauh sekali, saudara. Nah, hal-hal demikianlah yang kita cari dengan hikmat Tuhan. Pada masa lalu kita begini, dan masa sekarang saya begini. Yang kita lihat adalah pertumbuhan kerohanian kita, pengenalan akan Yesus Kristus kita. Apakah setiap hari kita semakin rindu untuk mencari Tuhan, atau kita semakin menjauhi Tuhan? Oleh karena itu, saudara sekalian, mari dengan hikmat kita menilai kehidupan kita. Saya yakin percaya Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatannya yang di luar daripada pikiran kita, tapi dinyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati sampai hari ini. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.